Hai semua Radar Bali, jumpa lagi bersama saya Ridwan di Radar Bali Podcast, Lugas dan Tuntas. Nah, hari ini saya kedatangan seorang tamu yang sangat istimewa, yaitu Bapak Steve Sairang, seorang yang punya jabatan SVP Head of Corporate Communication Indosat. Selamat datang Mas Steve di Radar Bali Podcast. Terima kasih banyak Mas. Apa kabar nih? Wah, selalu sehat dan selalu semangat kalau misalnya kesini gitu ya. Iya. Sudah meskipun kita sempat batal beberapa kali ya, tapi semangatnya tetap menyala-nyala ya. Tapi harus terlaksana gitu ya. Iya. Walaupun sempat ditunda. Iya, gimana lancar perjalanan tadi ya? Ya, puji Tuhan. Ya, siap-siap. Karena Jakarta Bali ini lumayan jauh nih. Iya, tapi inilah kita merasa bahwa dari Indosat sendiri bahwa Bali adalah satu daerah yang sangat penting gitu ya. Dan Radar Bali adalah satu media strategis yang kita lihat sebagai media paling terpercaya di Bali gitu. Jadi kalau sudah punya janji sebelumnya kita harus datang. Harus datang ya. Harus terlaksana gitu. Baik Steve, hari ini kita akan mengobrol soal sesuatu topik yang sangat menarik dan mungkin ini menjadi selalu seksi ya, karena kita ngobrolin soal perempuan. Ngobrolin soal perempuan, pemberdayaan perempuan ini dari masa ke masa itu tetap saja tidak habis-habisnya ya. Betul. Karena sejak era zaman era kuno orang menuntut kesetaraan, sampai eranya Kartini, sampai eranya para tokoh-tokoh sekarang, banyak tokoh-tokoh perempuan yang sekarang sudah mulai banyak mendapat peran yang justru lebih hebat dan setara dengan kaum laki-laki. Nah ini kan kalau dulu istilahnya kaum perempuan tuh disebut sebagai kaum konco wingking. Sekarang istilahnya sudah setara dengan kaum perempuan. Nah ini Indosat ngobrolin tentang pemberdayaan perempuan. Kebetulan Indosat juga memiliki sebuah CSR yang dialokasikan untuk kaum perempuan ya. Ini namanya di sini SheHacks ya. Jadi ngomongin soal SheHack 2024 ya. Nah ini mungkin kan 2024 ya titelnya ya. Mungkin ada kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya mungkin ya, Steve ya. Saya ingin dapat penjelasan dulu nih, apa yang disebut dengan SheHack 2024 nih, Steve? Ya, terima kasih. Jadi kalau bisa saya cerita ke belakang, Indosat tuh punya program CSR yang memang kita fokusin untuk program perempuan, bagian dari pemberdayaan masyarakat. Nah, jadi kita memang kalau untuk community development, pemberdayaan masyarakat itu kita fokus dua sebenarnya, digital education dan women empowerment. Nah, digital education ini fokusnya untuk meningkatkan kualitas talenta digital di Indonesia. Kita udah lihat bahwa kita lumayan bisa keep up dengan teknologi dengan munculnya banyak startup gitu. Tapi sekarang kita lihat bahwa teknologi terus berevolusi. Kita sekarang sudah ada di zaman AI gitu ya. Jadi kita harus ningkatin kualitas talent Indonesia. Makanya kita fokus ke digital development. Nah, yang kedua adalah women empowerment, karena kita melihat di tatanan masyarakat Indosat sendiri melihat tatanan masyarakat kita itu Indonesia khususnya, wanita memiliki peranan penting dalam mengambil berbagai keputusan di rumah tangga, dimulai dari organisasi paling kecil di rumah tangga. Kalau kita di keluarga, nah kita tahu istri ataupun ibu di rumah mereka yang cukup berperan penting mengambil keputusan pembelian gitu kan. Ya jelas, saya kan bapak yang ngurus keuangannya ya ibu gitu ya, logistiknya ibu. Jadi memiliki peranan di situ. Tetapi lebih besar lagi kita melihat bahwa wanita ini di luar dari keputusan-keputusan penting di domestik, di rumah tangga, mereka punya kesempatan untuk mengambil peran di masyarakat, bahkan di negara. Saya nggak mau ngomongin soal negara karena mungkin itu topik yang berbeda nanti dengan tamu yang lain. Tapi di masyarakat tentu saja mereka paham dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh lingkungan, dengan mungkin ya lingkungan kecil lah di rumahnya mereka. Kalau misalnya mau ditanya yang di lingkungan itu misalnya let's say satu komplek, bapak mau nanya yang masalah paling besar masalah sampah. Yang tahu tuh si ibu-ibu karena mereka mungkin tahu wah ini truknya suka lupa ngambil nih kayak gitu. Itu saya ambil contoh masalah kecil aja. Belum lagi hal yang lain. Karena komunikasi paling
apa namanya paling cepat kalau wanita dan wanita yang berkomunikasi akhirnya satu problem atau satu isu bisa ketahuan satu lingkungan. Nah kita lihat itu dari sisi positif sebenarnya perempuan itu merupakan salah satu bridge apa namanya media komunikator yang cukup baik karena mengetahui masalah-masalah yang ada. Nah tapi selama ini kita melihat bahwa hanya sampai di situ. Perempuan hanya tahu masalah dan akhirnya dibicarakan, diomongin. Nah, jadilah hal-hal yang negatif gitu. Ya gosip, ya rumor, tidak ada positifnya. Tidak ada positif karena dan tidak ada langkah konkretnya apa betul, karena hanya berhenti sampai membicarakan masalah itu. Oh iya. Nah, disinilah di tataran gosip jadinya. Iya. Dan tataran isu jadi perbincangan tanpa ada solusi, tanpa ada tindak lanjut. Jadi ya itu bisa jadi rumor, gosip dan lain-lain. Nah, kita melihat ini saatnya kita merubah hal ini menjadi sebuah hal yang positif, di mana karena perempuan lebih tahu masalah yang dihadapi di lingkungannya, baik itu masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah banyak hal, masalah lain-lain. Nah, gimana kalau kita mencoba mencarikan solusi nih oleh si ibu-ibu atau wanita ini sendiri, mereka yang kita fasilitasi untuk menghasilkan solusi untuk masalah yang dihadapi. Nah, hadirlah C-Hacks. Itu kan bahasa Inggris sebenarnya ya. Jadi karena kita percaya bahwa si wanita ini mampu mengcrack, mampu menghack itu kan menyelesaikan, mensolusikan, mencoba mendisrupt, mencari solusi dari masalah yang komplit, masalah yang sangat sulit, komplit itu dia hack gitu ya. Nah itu akhirnya kita come up dengan satu nama program C-Hacks gitu. Jadi dia tidak hanya mencari problem tapi juga aktif mencari solusi dari problem itu. Ya, dalam program C-Hack ini kan istilahnya ada dua unsur yang saya lihat bahwa ada perempuan dan teknologi ya di sini ya. Betul. Nah, kira-kira proyeksinya arahnya kemana nih perempuan dan teknologi yang diproyeksikan oleh Indosat? Ya, karena Indosat sendiri kita adalah perusahaan teknologi ya. Jadi kita di Indonesia sendiri adalah penyedia layanan selular awalnya, kemudian kita terus berevolusi dengan adanya subsidiary yang ada, kita punya solusi bisnis, enterprise. Nah ini yang akhirnya menjadi salah satu awal fondasi kita menghadirkan teknologi sebagai solusi. Jadi kalau kita berperan, di mana Indosat berperannya, perannya harus sesuai dengan tentu saja core bisnis dari perusahaan ini teknologi. Jadi kita mencoba memberikan solusi atas masalah yang dihadapi dengan memanfaatkan teknologi. Jadi perempuan dan teknologi kita rasa merupakan kami merasa itu merupakan sebuah pasangan yang tepat. Karena mereka bisa memanfaatkan teknologi dengan baik, dengan positif, dan itu bisa membuat bisa bermanfaat bagi banyak orang. Kalau teknologi hanya digunakan untuk melihat status, mengupdate status, posting sosial media dan lain-lain, mungkin tidak akan memberikan manfaat buat banyak orang gitu ya. Hanya mungkin ya untuk aktualisasi diri gitu ya. Tetapi pada saat teknologi dimanfaatkan dengan baik oleh perempuan tadi yang tahu masalahnya, yang persis tahu masalahnya, akhirnya teknologi tadi bisa tepat guna dan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Sehingga data yang dia manfaatkan bermanfaat ya. Iya. Kan dia menggunakan data. Akhirnya itu kan makanya sempat kita sampaikan tadi bagaimana di awal tuh kita melihat perempuan tuh tahu ya dengan tepat problem yang dihadapi di masyarakat seperti apa. Karena dia mungkin yang menghadapinya setiap hari, pada saat mungkin bapak-bapak rata-rata, bapak-bapak suami-suami pada kerja di kantor, di lingkungan pekerjaan marketplace, sehingga ya perempuan yang mungkin stay at home, mereka yang jadi housewife, ibu rumah tangga, mereka lebih sering observasi kondisi yang terjadi di lingkungan sekitar. Ya, justru kan masalahnya yang dihadapi kan perempuan ini kan tidak memiliki kemampuan sama antara dan apalagi yang kita sebut wanita, perempuan itu lebih distereotipkan ke ibu rumah tangga gitu ya, ibu rumah tangga, stereotipnya seperti itu. Jadi sebenarnya gimana sasaran dari Indosat untuk dalam proyek C-Hack ini? Jadi memang benar ya, stereotip itu perempuan itu adalah housewife, tinggal di rumah, bekerja dari rumah, mengurus anak dan lain-lain gitu. Jadi itu stereotipnya. Dan itu benar terjadi masalah di Indonesia. Karena dari stereotip itu jadi culture. Ya kan? Jadi culture artinya di-embodied, di-embrace, diterapin
sehingga agak sulit untuk break the shell atau keluar dari cangkang culture yang dibuat seperti itu. Nah, kami melihat bahwa sebenarnya kita tidak perlu melakukan tindakan ekstrim mengubah culture yang sudah ada gitu ya, karena kami hanyalah sebuah korporasi gitu. Tapi kita rasa kami merasa bahwa ini bisa menjadi membuat sebuah perbedaan yang sangat berarti saat housewives, ibu rumah tangga ini diberikan yang namanya kesempatan. Ya, karena kata itu yang sulit di Indonesia, Pak. Kesempatan. Ya. Opportunity. Rata-rata kalau misalnya kita mau ada masalah sesuatu, saya jadikan contoh aja, misalnya di kelurahan, di satu kelurahan RT lah gitu, kalau ada masalah, mungkin mau bikin acara 17-an, kemudian mau daftar pesertanya itu mau pengen pakai teknologi, misalnya pakai yang simple aja, Google Form misalnya. Rata-rata yang dicari itu anak muda kan ini siapa, kayaknya si Asep itu kuliah di teknik gitu ya, Asep aja yang bikin lah pendaftarannya. Kenapa nggak ibu-ibu rumah tangga? Ya kan, yang bikin pendaftaran di RT RW itu ibu aja. Kasih aja mereka kesempatan. Nggak usah ngelihat mereka dengan title mereka sebagai istri ibu rumah tangga saja. Tapi mereka punya kemampuan. Karena kita selalu melihat stereotip dulu, Pak. Bapak kan nggak bertanya edukasinya mereka apa, backgroundnya gitu kan. Karena mungkin sebelum mereka berumah tangga, mereka dulu mengemban pendidikan yang cukup baik gitu. Kita nggak memberikan itu. Tapi saya mau mengangkat konteks di sini adalah bahwa stereotip itu terjadi sampai di lingkungan RT RW, Pak. Lingkungan kelurahan. Mereka dilihat sebagai ibu rumah tangga. Urusan catering. Rata-rata seperti itu, Pak. Sementara kalau kita melihat di rumah tangga RT RW tersebut, yang diberikan kesempatan biasanya mereka yang anak-anak muda, laki-laki yang bekerja di bidang teknologi, atau mereka yang terpapar dengan teknologi, atau mungkin terlihat anaknya suka main game, kamu aja, kamu sering main HP, ya udah kamu yang bikin pendaftaran pakai Google Form. Nah, itu salah satu contoh, Pak, bagaimana stereotip itu terjadi sampai di lingkungan RT RW. Nah, jadi kata kunci yang saya mau angkat lagi adalah diangkat lagi dalam program ini adalah bagaimana kita memberikan kesempatan kepada mereka supaya mereka terpapar dengan teknologi. Kalau kita edukasi itu salah satu, Pak, edukasi salah satu, tapi yang paling penting adalah memberikan kesempatan. Kesempatan di sini berarti bukan artinya kita memaksakan bahwa mereka harus belajar teknologi, tapi kita memberikan kesempatan pada mereka untuk mengeksplor kemampuan dari perempuan ini, para ibu-ibu rumah tangga ini, para wanita Indonesia ini, apa yang mereka miliki dan apa yang mereka bisa sumbangsikan untuk mensolusikan masalahnya. Skema pemberdayaannya seperti apa kira-kira? Skema pemberdayaan ketika Indosat memberikan support teknologi, kemudian supaya knowledge-nya mereka seperti apa, bagaimana supaya dia bisa mentransfer ilmu yang harus dia terapkan dalam teknologi ini, bagaimana? Jadi kita memang prinsipnya itu ada 3 ya, Pak. Pertama, kita memberikan opportunity untuk eksplorasi diri agar yang pertama tuh biar mereka tahu apa sih kemampuannya mereka gitu. Jadi ada yang punya kemampuan bisnis, ada yang punya kemampuan teknologi memang. Kan tidak bisa dipaksakan ya, Pak ya. Ada orang yang bisa bikin program coding gitu ya, atau mereka yang mau mengetahui bagaimana caranya bikin sebuah aplikasi gitu ya. Itu software developer nggak bisa dipaksakan semua orang tuh untuk belajar gitu ya. Nah, ada yang paham bisnis, bagaimana supaya solusinya ini bisa bermanfaat bagi banyak orang gitu. Ya, jadi ini ada poin-poin yang sangat berbeda, Pak, antara bisnis dan juga teknologi. Jadi kita coba melihat, menemukan dari dulu apa kekuatan dari si wanita ini di dalam eksplorasi. Tahap yang kedua, kita coba fasilitasi dengan networking. Jadi mereka bisa matchmaking, Pak. Jadi yang tahu bisnis dan teknologi akhirnya bisa match. Jadi masalah ini kan kita balikin kepada ibu-ibu itu untuk kita solusikan bersama, kita fasilitasi, ada fasilitatornya, mereka bertemu nih di dalam proses networkingnya, matchmaking namanya kita di dalam program, akhirnya mereka bisa membentuk kelompok-kelompok sendiri. Nah, yang punya teknologi, yang paham teknologi dikumpulin dengan yang paham soal bisnis. Jadilah terbentuk kelompok, ada 2-3 orang. Ini kemudian akhirnya menjadi satu kelompok yang lengkap, komplit, bisa mengetahui problem, bisa menyelesaikan masalahnya dengan teknologi, dan tahu bagaimana menerapkannya dalam go to market strategi. Nah, itu yang fasilitasi. Yang terakhir, yang ketiga adalah kita memberikan challenge kepada mereka supaya mereka ini dalam bentuk kita ada pemberian beasiswa, ada grant
tantangan. Gitu. Ada tantangan bahwa bagaimana sudah dapat solusi masalah yang ibu-ibu hadapi setiap harinya. Sekarang bagaimana supaya masalah yang dihadapi yang biasanya cuma dihadapi satu kelurahan, satu kota misalnya, ini kita mau bawa ke satu Indonesia, satu negara. Jadi satu Indonesia mungkin bisa mencoba solusi yang dihasilkan. Nah, kita kasih hadiah untuk challenge tersebut. Artinya apa? Artinya mereka berpikir lebih serius lagi. Wah, bagaimana kalau ini benar-benar bisnisnya kita terapin secara nasional ya, gitu. Jadi itu Pak. Kalau di Bali pesertanya kira-kira siapa Steve? Karena kan jenjang usia ibu rumah tangga ini kan mungkin beragam ya. Ada yang masih usia muda, ada yang sudah menengah, ada yang juga mungkin sudah masuk manusia lanjut usia lah. Ya. Ada penspesifikasian itu mungkin. Ya, jadi kalau misalnya saya biar baca data aja Pak ya sekalian biar nggak salah juga nih. Jadi ini bahkan peserta yang paling muda itu ada umur 22 tahun. Yang udah di atas 47 48 tahun masih ada. Ada juga yang paling satu orang nih 52 tahun. Jadi artinya kita melihat bahwa ini kan memang program kita buat untuk semua wanita Pak tanpa dibatasi umur sebenarnya. Jadi kita nggak membatasi hanya wanita yang umur produktif misalnya yang bisa ikut. Enggak, jadi ibu-ibu rumah tangga yang udah 52 tahun juga bisa ikutan. Boleh. Iya, jadi programnya kan sebenarnya kita melakukan scouting dulu Pak. Jadi semacam ada kelas-kelas dulu gitu ya, kelas-kelas untuk menemukan masalahnya, apa sih masalahnya, kasih inspirasi dari pembicara-pembicara gitu ya. Nah, kalau misalnya dia udah paham, wah ternyata bisa ya disolusikan dari masalah yang kecil yang saya pikir ini masalah kecil, masalah sampah aja di rumah yang tidak bisa dipilah-pilih gitu ya. Gimana kita mau recycle, mau daur ulang sampah misalnya. Itu ibunya berpikir hanya di konteks satu rumah saja. Nah, dia diajak untuk eksplorasi diri, dia tahu wah masalah ini ternyata dihadapi juga oleh ratusan bahkan jutaan wanita lain yang ada di Indonesia. Coba kalau saya bisa kasih solusi gitu kan. Nah, akhirnya dari situ dia mendaftarkan apa usulnya dia untuk mensolusikan problem tadi. Nah, mereka yang masuk ke dalam tahapan itu kedua dalam tadi. bentuk inovasi ilmu atau dalam bentuk konten yang harus mereka bikin gitu? Nanti dibikin Pak, nanti dibikin. Yang penting usul aja dulu, diusul dulu. Kemudian mereka kita kelompokin, kita matchmaking. Ini bisnis solusi yang cukup baik, yang cukup relevan dan kita rasa bisa possible untuk dicari solusinya. Kita pertemukan dengan wanita-wanita lain yang tidak punya usul tapi punya kemampuan di teknologi. Nah, ini kita pertemukan Pak di matchmaking. Akhirnya mereka kita bikin networking session seperti yang kemarin dibikin di Bali itu di Universitas mohon maaf saya agak lupa yang di kampus di Kura-Kura itu Pak. Saya agak lupa namanya. Oh, yang di sini? Iya, di SDGs kampus itu. Ya, kita bikin satu program, jadi kita pertemukan mereka. Nah, ini udah dipertemukan, akhirnya jadi satu, ada yang bikin solusi bareng-bareng. Jadi punya bisnisnya mirip seperti startup. Jadi mereka coba untuk mencari solusi gitu ya. Karena jadi peserta ini nanti diseleksi dulu atau gimana, Steve? Ini udah di matchmaking Pak, nanti di matchmaking ini baru mereka udah punya kita sebutnya pilot ya, kira-kira pilotnya gimana diterapin di masyarakat gitu, kecil-kecil aja dulu di satu lingkungan kayak gitu, dan akhirnya dia bisa presentasikan bisnis idenya mereka. Nanti bisnis idea yang terbaik itu dikasih grant untuk mereka agar bisa mengembangkan lebih besar lagi. Harapannya kita bawa ini ke tataran yang lebih besar lagi, misalnya satu nasional, supaya mungkin solusinya ini bisa digunakan oleh banyak orang. Gitu Pak. Saya mungkin kasih contoh misalnya, kita kasih contoh kan ada yang contohnya ada yang ini ada Prana Indonesia namanya. Nama Prana Indonesia. Prana ini dia wanita-wanita yang bikin pengembangan untuk properti mana yang bisa dipakai lebih lanjut, yang kita biasanya ngelihat ada properti yang terbengkalai gitu dan lain-lain. Nah, mereka berpikir bagaimana kalau properti ini kita coba fungsikan gitu dan bisa dipakai oleh orang-orang yang lain yang belum punya rumah misalnya dan lain-lain. Contohnya kemudian ada yang namanya Marikos gitu ya, platform pencarian kos-kosan. Itu yang bikinnya itu wanita-wanita semua. Kemudian ada lagi, saya juga tertarik, ada yang self care ya, penyedia jasa kesehatan mental. Self care ID itu dari Bali semua. Si Dewi, ini sistem informasi data elektronik sapi. Si Dewi ya. Si Dewi, Bapak paham nggak? Biasa rata-rata berarti ini menyasar
wanita di perkotaan dan pedesaan juga berarti ya? Iya, pedesaan Pak, pedesaan ada. Jadi mereka tuh berpikir biasanya kalau sapi itu yang mikirin tuh kan cuma bapak-bapak petani-petani. Nah sekarang ibu-ibu mikirin juga sih, mereka bisa kena penyakit kuku gitu dan lain-lain. Nah mereka coba pikirin bagaimana cara mengetesnya gitu, bagaimana tes penyakit, bagaimana mengetahui pakan yang tepat buat sapi dan lain-lain. Nah ini ilmunya kemudian pengennya dibagi ke banyak orang di Indonesia. Itu namanya Si Dewi. Masih banyak lagi Pak, ada platform untuk menemukan partner olahraga, Club In, ada Yuk Sewa, platform nyewa-nyewa barang gitu, dan masih banyak lain lagi Pak yang kita dapatkan di Bali ini. Nah, banyak apa artinya? Hal yang harus mereka bisa buat ya? Iya, artinya apa? Artinya begitu mereka dikasih kesempatan ada solusi-solusi kreatif Pak, yang nantinya bisa dipakai oleh banyak orang. Kita nggak usah bermimpi langsung besar gitu ya seperti Gojek ataupun aplikasi yang lain, tetapi at least masalah yang mereka hadapi secara lokal yang ada di komunitas, masalah yang dihadapi di rumah tangga, di RT gitu, satu komplek gitu, ternyata masalah itu bisa menjadi solusi yang bisa dipakai banyak orang. Banyak orang, bermanfaat ya. Bermanfaat buat banyak orang. Sesimpel itu aja dulu Pak, dikasih kesempatan aja dulu untuk menelusuri masalahnya. Kemudian apa solusi yang dihasilkan dari masalah itu dan dipakai banyak orang. Jadi tidak harus semuanya jadi startup ya, tetapi bisa memberikan manfaat juga. Tidak harus, dengan solusi-solusi tadi gitu. Betul, tidak harus, karena mungkin aja ada mereka yang mungkin tidak punya saya mungkin tidak bisa berbicara untuk semua ibu-ibu yang ikut ya, tapi mereka juga ada yang punya keluarga yang harus di-manage gitu ya, yang kembali setiap pagi harus bikin sarapan buat anak, buat suami, itu pekerjaan yang mungkin memang tidak bisa ditinggalkan. Kita kan tidak meminta bahwa mereka harus meninggalkan pekerjaan yang memang sudah existing atau aktivitas yang sudah ada gitu, tetapi bagaimana mereka bisa membagi waktu, memilah waktu untuk melakukan pekerjaan yang saya rasa solusi sampingan ini gitu ya. Solusi sampingan. Ya, nah mungkin akan jadi main atau jadi yang inti saya kembalikan kepada para perempuan ini. Tapi bagaimana Indosat di sini kita tidak meminta mereka untuk mengubah karir atau mencari sesuatu yang baru dalam artian mengganti apa yang sudah dilakukan secara rutinitas, tapi mereka bisa menemukan potensi diri dulu Pak, dan akhirnya mereka bisa menemukan solusi yang akhirnya mereka bisa pakai dulu untuk diri sendiri dan nantinya bisa dimanfaatkan untuk orang lain. Untuk orang lain ya. Nah, kalau kita ngobrolin soal skema tentang pemberdayaan ini, tahapannya seperti apa kalau di Bali, Sif? Kalau misalnya mulai dari dia mendapatkan transfer ilmu, kemudian pelatihan, sampai dia bisa mengaplikasikan teknologinya seperti apa? Iya, jadi memang awalnya tuh memang ada program inspirasi lah. Jadi kita ada pembicara-pembicara dari perempuan-perempuan yang sudah berhasil gitu ya. Mereka yang datang dengan problem dan bisa menghasilkan solusi. Ada banyak juga di Bali ini yang bagus-bagus ya. Ada founder dari Kumpul, ada banyak founder-founder perempuan lain juga yang ada di sini gitu. Ada founder yang aplikasi buat buat kaki palsu, ada juga di sini gitu ya. Iya, jadi ada banyak founder-founder perempuan, ada juga yang bikin usaha wine ya, mungkin saya nggak bisa ngomong brandnya, tapi yang punya usaha wine sini yang sudah go internasional kan udah ibu-ibu ya, ibu rumah tangga. Ibu. Bahkan ada yang usaha daur ulang sampah dia. Iya, ada juga, betul. Ada juga. Jadi mereka semua kita ajak untuk jadi pembicara yang bisa kasih inspirasi dulu. Itu tahapan pertama. Jadi mereka itu dapat inspirasi wanita-wanita yang kita sudah undang mereka untuk hadir gitu dalam online offline event gitu, mereka datang untuk menemukan inspirasi. Nah, kalau sudah dapat inspirasi, bagaimana proses selanjutnya gitu kan? Nah, mereka diberikan kesempatan untuk mengirimkan usulan. Nah, saya punya problem ini nih yang saya hadapi setiap hari. Nah, usulan itu dikirim dalam bentuk format online. Nah, usulan itu harus ditambahkan dengan solusi yang doable atau yang bisa dilakukan. Ide-idenya gitu ya. Idenya apa nih itu? Nah, idenya itu yang kita ambil, kemudian masuk ke tahapan kedua. Tahapan kedua kita matchmaking dengan mereka dengan teknologi coder perempuan juga yang punya kemampuan bikin aplikasi, yang kemampuan bikin website gitu ya. Mereka kita pertemukan. Nah, kemudian setelah itu tahapan berikutnya adalah melakukan business ideation. Jadi itu mereka dikelompokin, ada fasilitatornya tuh. Jadi setiap kelompok ada fasilitator. Biasanya yang susah nih kalau bikin program-program seperti ini yang kehilangan arah itu pada saat tidak ada buddy, tidak ada orang yang mendampingi.
Tidak ada orang yang mendampingi perempuan lagi ya. Kalau misalnya mendampingi laki-laki, saya juga agak canggung nih. Kita bicara soal perempuan, tapi saya juga pria, Bapak juga pria. Tetapi yang penting di sini adalah bagaimana kita tidak melepas mereka sendirian, Pak. Ada program, betul. Ada pendamping di sebelah. Nah, tahapan berikutnya setelah sudah didampingi, mereka tahapan untuk pitch kepada ini udah 3 bulan dimasak gitu solusinya. Mereka pitch kepada juri-juri yang cukup mumpuni gitu ya. Nah, mereka dilatih kemampuan untuk speaking juga di depan publik gitu ya. Mereka pitch bagaimana presentasi ini, si aplikasi ini dipresentasikan atau solusi ini dipresentasikan dan meyakinkan si presenternya meyakinkan para juri ataupun ahlinya bahwa ini bisa diterapkan, ini bisa di scale up, bisa penggunanya bisa lebih banyak dan bisa menjadi solusi bagi banyak orang. Nah, tahapan itu yang menjadi tahapan akhir sebelum mereka nanti dapat grant ataupun mereka diberikan kesempatan yang lainnya. Ini kan programnya berkelanjutan ya? Berkelanjutan, setiap tahun ada ya? Berarti kuotanya dibatasi per tahun atau gimana? Tidak ada kuota, justru kita, Bapak tahu kan tadi saya bilang soal buddy tadi ya? Yang buddy tadi pendamping, itu adalah mereka yang sudah ikutan tahun lalu. Jadi ibu-ibu atau wanita yang ikut tahun lalu, mereka jadi pendamping untuk yang ikutan tahun ini. Jadinya berkelanjutan Pak, jadi mereka bisa sharing pengalaman. Dia bisa memperdalam ilmunya juga ya? Iya, betul. Karena setiap tahun dia bisa ikut juga kan? Bisa ikut menjadi pendamping. Yang sudah ikut tahun lalu kemudian dia update, ikut lagi boleh nggak? Boleh ikut lagi, dia mungkin punya solusi lain, dia bisa jadi Pak. Mungkin ada tahapan persyaratan yang harus mereka bisa ikut seperti apa? Tidak ada persyaratan Pak, yang penting Bapak perempuan, yang penting. Yang penting perempuan yang bisa ikut tes ini cuma perempuan, sayangnya hanya perempuan Pak, karena memang programnya pemberdayaan perempuan, tidak ada batas usia. Yang paling penting dia punya bisa ikutan program ini karena dia pengen menyelesaikan masalah. Itu sebenarnya yang paling penting Pak. Jadi dia punya problem dalam benak, dalam pikirannya yang kayaknya saya ingin menyelesaikan ini itu. Baik pemirsa, ini sangat menarik ngobrolin soal potensi-potensi kaum perempuan, wanita di Bali khususnya, karena banyak potensi-potensi atau lahan-lahan bidang-bidang yang mesti digarap oleh kaum perempuan. Mungkin ada satu lagi pertanyaan saya Steve ya. Kenapa yang ditarget ini adalah womanpreneur? Kenapa yang disasar oleh Indosat dalam program SHIHEC ini adalah womanpreneur? Jadi kita melihat kenapa womanpreneur. Jadi kita melihat bahwa ibu-ibu ini harus menjadi ibu-ibu yang bersolusi, menghasilkan solusi. Karena kalau tidak punya jiwa entrepreneur, setelah jatuh nggak mau bangkit lagi. Tapi kalau kita punya jiwa entrepreneur, misalnya kalau kita punya usaha kecil-kecilan, warung lah, warung tiba-tiba karena banyak yang ngutang, tutup warungnya, nggak mau buka lagi warungnya. Ngebornya lebih banyak gitu. Itu artinya tidak punya jiwa entrepreneur gitu kan Pak. Tapi kalau misalnya dia womanpreneur, jadi dia tahu, wah kalau usaha warung saya tutup, saya harus cari apa lagi nih buat melanjutkan usaha saya. Jadi ide-ide kreatif siapa? Ide-ide kreatif keluar. Jadi makanya yang kita selalu drive di sini adalah 3E Pak. Yang pertama itu kita coba membangun mereka agar bisa eksperimen. Jadi harus bikin eksperimen sendiri. Coba lagi hal yang baru. Kalau ada hal yang lain yang salah, kita coba hal yang baru. Yang kedua adalah experience. Nah, jadi eksperimen, jadi experience, pengalaman. Nah, jadi ada pengalaman-pengalaman yang hadir dari dari eksperimen-eksperimen tadi. Sehingga menjadi pengalaman pribadi yang bisa menjadi pelajaran buat dia ataupun buat orang lain nanti. Dan terakhir adalah excitement. Karena ini adalah perempuan dan perempuan, jadi lebih menarik Pak. Karena sama-sama di iklim yang lebih kondusif dan lebih aman. Biasanya kalau perempuan dan laki-laki lagi meeting di satu meeting, saya nggak mau menunjuk siapa ya Pak. Biasanya kan kita laki-laki selalu melihat bahwa ya perempuan, ide kita lah yang paling benar gitu ya. Saya nggak mau bilang itu masih terjadi atau tidak, tetapi itu yang dirasakan banyak perempuan yang kita dengarkan pada saat kita bikin riset untuk memulai program ini. Nah, dengan iklim perempuan dan perempuan, yang tadi ada badinya Pak, perempuan, jadi merasa lebih safe untuk berinovasi. Iklim yang sama-sama perempuan, jadi kayak sama-sama saling kondusif, ayo kita saling rangkulan, kita bikin sesuatu, itulah yang ada excitementnya di dalam. Ya, sangat menarik ya pemirsa, karena kita menyerukan kepada wanita-wanita, perempuan-perempuan Bali agar ya marilah ambil bagian kesempatan challenge dan juga kesempatan-kesempatan emas ini sehingga bisa kita maksimalkan untuk pemberdayaan dan bermanfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Barangkali
ada tambahan program lain mungkin selain SIHEK di Bali ini, Steve? Ada juga, kita nanti ada program ID Camp, itu beasiswa untuk belajar coding. Jadi kalau mau ikutan juga bisa, kalau mau belajar coding, bikin aplikasi Android, Apple, kemudian ada sekarang yang baru AI, belajar machine learning juga, itu kita punya program gratis. Kalau mau belajar bisa daftar dari sekarang di ID Camp, idcamp.ioh.id. Kalau mau belajar dari sekarang. Tapi yang pengen saya angkat di sini adalah kami sebagai perusahaan yang berada di Indonesia, fokus kami adalah bagaimana kita bisa empowering Indonesia, Pak, memberdayakan masyarakat Indonesia. Caranya di gimana? Memberikan kesempatan. Boleh. Boleh disampaikan harapannya mungkin untuk harapannya ya kita tidak hanya jadi yang melihat, kita harus ikutan juga gitu ya. Kita harus jadi pelaku juga. Biasanya kita kalau lihat, wah ada aplikasi bagus nih gitu, kita coba. Kenapa kita nggak yang bikin gitu kan? Nah, kalau kita misalnya saya ingin mengajak para perempuan nih, kalau punya problem yang ada di rumah, problem yang ada ini nggak usah dibawa digosipin gitu ya. Tapi ayo kita selesaikan. Gimana caranya? Tadi ada ibu-ibu yang bikin info kos-kosan. Daripada susah gitu ya ngomongin soal kosnya orang, mari kita bikin aplikasinya aja. Kamu punya kos, ayo saya bikin websitenya, kamu masuk ke sini, saya promosikan. Itu kan jadi solusi ya. Jadi bagaimana ibu-ibu ini bisa menjadi pembawa solusi juga buat masalah bangsa. Baik, Steve, terima kasih banyak nih. Sama-sama. Atas paparannya yang luar biasa hari ini ya. Mudah-mudahan kita bisa membahas kembali topik-topik yang menarik seperti ini. Terutama kalau kita ngobrolin kaum perempuan memang nggak habis-habisnya. Iya, betul. Terus berkelanjutan kita ini. Iya, harus. Apalagi ada supporting teknologi dari Indosat, luar biasa ini. Terima kasih sekali lagi Steve atas kehadirannya di studio kami. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali. Ya. Pemirsa, sekian podcast kami dengan Steve, SVP Indosat. Ya, jadi hari ini kita menuntaskan sebuah pembicaraan tentang pemberdayaan kaum perempuan dalam sebuah program SIHEK 2024. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Om Santi Om. Selamat siang dan sampai jumpa. Ya, makasih banyak Pak waktunya.